Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca satu kisah tentang keajaiban doa utang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca beberapa doa yang dipraktekkan oleh para sahabat yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana caranya agar kita bisa semakin cepat dalam melunasi utang. Berikutnya kita akan membaca salah satu di antara kisah keajaiban doa utang. Di dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah adalah bayi pertama yang lahir ketika Nabi SAW hijrah. Asma melahirkan pada saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Zubair adalah ayahnya Abdullah yang merupakan salah satu di antara Asyru Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Di hari perang Jamal, Zubair, ayahnya Abdullah, sempat memanggilku. Setelah aku berdiri di sampingnya, dia berkata kepadaku, "Hai putraku, yang akan terbunuh hari ini hanyalah orang yang zalim atau yang dizalimi." Yaitu pada saat peristiwa perang Jamal. Waktu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah bergabung bersama Aisyah radhiyallahu anha dari Mekah menuju Kufah untuk mengeksekusi pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kurasa aku akan terbunuh hari ini sebagai pihak yang terdolimi. Akan tetapi beban pikiran terberatku di dunia ini adalah utangku. Jadi Zubair bin Awam meninggal dalam posisi punya utang. Apakah menurutmu utang kita akan menyisakan harta walau sedikit? Tanya Abdullah. Kemudian jawab Zubair, "Wahai putraku, jualah aset yang kita miliki untuk menutup utang-utangku," kata Zubair kepada Abdullah. Zubair lalu berwasiat kepada anaknya agar 1/9 hartanya yang tersisa diperuntukkan bagi anak-anak Abdullah atau cucunya. Dan itu diperbolehkan karena posisi anak Abdullah yang merupakan cucunya Zubair, mereka bukan ahli waris, disebabkan terhalang dengan keberadaan Abdullah. Waktu itu ada 2 anak Abdullah seusia dengan anak-anaknya Zubair, yaitu Khubaib dan Abbad. Zubair sendiri waktu itu meninggalkan 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan, sehingga jumlah anaknya ada 18. Kata Abdullah, Zubair berpesan kepadanya, "Wahai putraku, jika engkau tak sanggup melakukan sesuatu demi melunasi utang ini, minta tolonglah kepada tuanku." Zubair mengatakan, "Kalau kamu tidak sanggup untuk melunasi utangku, minta tolonglah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bertanya, "Demi Allah, aku tidak paham apa maksudnya." Maka aku bertanya kepada Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, "Wahai ayah, siapakah tuanmu itu?" Jawab Zubair, "Allah Azza wa Jalla." Tuan itu dalam bahasa Arab adalah Sayyid. Dan salah satu di antara nama Allah adalah Sayyid. Sehingga Allah adalah Sayyiduna. Dia zat yang menjadi tuan kita semua dan kita adalah budaknya, kita adalah hambanya, ibadullah. Kalau kamu tidak mampu melunasi utangmu, maka mintalah kepada tuanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah mengatakan, "Sungguh demi Allah," atau Zubair mengatakan, "Sungguh demi Allah, setiap kali aku terhimpit musibah dalam melunasi utang tersebut, aku selalu berkata, Ya Sayyiduz Zubair, Ya Rabbaz Zubair, Ya Sayyiduz Zubair, Ya Rabbaz Zubair." Ini juga bisa diartikan dengan Rabb, ya.
Jadi tuan di sini bisa dengan menggunakan atau persamaannya adalah sayyid atau rob. Bisa persamaannya as-sayyid atau ar-rob. Jika aku dalam kondisi terjepit dengan utang, maka Zubair memanggil Allah Ta'ala, Ya Rabba Zubair, lunasilah utang-utangnya. Dan Allah pun melunasinya, kata Abdullah. Tak lama berselang, Zubair radhiyallahu anhu terbunuh. Ia meninggalkan sekeping dinar, ia tak meninggalkan sekeping dinar pun maupun dirham, sehingga duit tidak ada. Peninggalannya hanyalah 2 petak tanah yang salah satunya ada di daerah Ghabah, ada di Madinah. 11 unit rumah di Madinah, 2 unit rumah di Basrah, 1 unit rumah di Kufah, dan 1 lagi di Mesir. Dan beliau mendapatkan ini karena Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang banyak berangkat jihad. Sehingga ketika terjadi penaklukan di beberapa daerah, misalnya di Kufah, di Basrah, di Mesir, Zubair radhiyallahu anhu turut mendapatkan ghanimah yang ada di kota-kota tersebut, sehingga beliau punya rumah di sana. Sedang utang-utangnya timbul karena Zubair sering dititipi uang oleh orang. Kemudian beliau mengatakan, anggap saja ini sebagai utang karena aku takut uang ini hilang. Baik. Jadi Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu menjadikan wadiah itu sebagai utang. Beliau menjadikan wadiah itu sebagai utang. Wadiah ini jika hilang, maka dia menjadi resiko pemilik. Berbeda kalau utang. Utang jika hilang, kalau utang hilang, maka ini menjadi resiko pemegang yang bawa utang. Abdullah ketika dititipi orang, dia terima. Baik, tak terima, saya bantu kamu. Dan ini saya anggap sebagai utang, agar nanti kalaupun ada resiko apapun, saya bisa mengembalikan. Menjadi tanggung jawabku. Ya. Anggap saja ini sebagai utang karena aku takut uang ini hilang. Ya. Sehingga kalau dititipi, semakin berat. Tapi kalau ini sebagai utang, beliau bebas untuk menggunakannya. Zubair tidak pernah menjabat sebagai gubernur maupun pengumpul zakat atau yang lainnya. Ia hanya mendapatkan bagian dari perangnya bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, atau Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga pendapatan Zubair murni berasal dari ghanimah. Maka kuhitung, kata Abdullah, aku hitung total utang yang ditanggungnya dan jumlahnya mencapai 2,2 juta dirham. Hakim bin Hizam pernah menemui Abdullah bin Zubair dan bertanya, wahai putra saudaraku, berapa utang yang ditanggung saudaraku, yaitu Zubair? Ibnu Zubair merahasiakannya dan hanya mengatakan 100.000. Padahal aslinya 2,2 juta dirham. Masya Allah. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Hakim berkomentar, demi Allah harta kalian tak cukup untuk melunasinya menurutku. Lantas bagaimana menurutmu jika utang tadi berjumlah 2,2 juta? Tanya Ibnu Zubair. Hakim bin Hizam ini termasuk salah satu saudagar yang kaya. Beliau ada di Mekah dan beliau adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga pada saat Zubair ibn Awwam meninggal dunia, Hakim dengan Zubair masih punya hubungan kekerabatan. Maka Hakim tanya kepada anaknya Zubair, utang bapakmu berapa? Dirahasiakan oleh Abdullah dan beliau jawab 100.000. Padahal aslinya berapa tadi? 2,2
juta. Nah, kemudian hakim berkomentar ketika dapat jawaban 100.000. Berarti warisanmu nggak cukup untuk nutupi itu. Ya, Abdullah langsung kemudian menyampaikan, kalau nilai segitu warisannya nggak cukup, apalagi utang yang sebenarnya adalah 2,2 juta. Tentu lebih tidak cukup. Ya. Kemudian hakim mengatakan, kalian tak akan sanggup melunasinya. Jika kalian memang tidak sanggup, maka minta tolonglah kepadaku. Kata hakim. Kan hakim termasuk salah satu di antara saudagar yang kaya. Abdullah lantas mengumumkan, siapa yang pernah ngutangi Zubair, silahkan menemui kami di Ghobah. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far, yang dulu pernah ngutangi Zubair sebesar 400.000 dirham. Ibnu Ja'far berkata kepada Ibnu Zubair, kalau kau setuju, utang itu untuk kalian saja. Putus? Sudah? Abdullah bin Ja'far menawarkan kepada Abdullah bin Zubair, sama-sama Abdullah ya. Ibnu Ja'far menawarkan kepada Ibnu Zubair, kalau kamu setuju, utang ini saya anggap lunas, nggak usah dibayar. Kemudian jawab Ibnu Zubair, tidak, tetap akan kami bayar. Kalau begitu biarlah ia utang yang paling akhir dilunasi. Ibnu Ja'far kemudian menawarkan, ya sudah, bayarnya belakangan saja, anggap itu sebagai utang yang paling terakhir untuk dilunasi. Ibnu Zubair mengatakan, jangan begitu. Kemudian Ibnu Ja'far memberikan tawaran yang ketiga, kalau begitu berikan aku sekapling tanah dari yang kalian miliki. Kemudian kata Ibnu Zubair, baiklah, kau boleh mengambil kapling dari sini hingga di sana. Kemudian ditentukan tanah yang ada di Ghobah. Ghobah itu artinya hutan ya. Dan di Madinah, hutan Madinah ada gambarnya jadi di Masjid Quba depannya itu ada museum namanya Museum Ma'rizul Iman. Di situ ada banyak gambar, foto-foto peta kota Madinah. Dan ada salah satu foto adalah foto tanah Ghobah. Nah, di situ memang banyak pepohonan, ya tapi tidak serindang seperti hutan di Indonesia, hutan di Papua atau hutan di Kalimantan, tidak. Jadi cuman pepohonan pendek tapi cukup rimbun. Nah, Zubair punya tanah di situ. Kemudian ketika di Ghobah, saat Ibnu Ja'far menagih utang, dikasihlah tanah, dibayar pakai tanah. Baiklah, kau boleh mengambil kapling di sini dari titik ini sampai tanah sana. Ibnu Ja'far lantas menjual bagiannya dan mendapat pelunasan atas utangnya. Sedangkan tanah tersebut masih tersisa 4,5 kapling. Ibnu Zubair lantas menghadap Muawiyah, yang ketika itu menjadi khalifah, yang kala itu sedang bermajelis dengan Amr bin Utsman, Mundir bin Zubair, dan Ibnu Zam'ah. Muawiyah bertanya, berapa harga yang kau berikan untuk tanah Ghobah? Jawab Ibnu Zubair, 100.000 per kapling. Berapa kapling yang tersisa, tanya Muawiyah? 4,5 kapling, kata Ibnu Zubair. Amr bin Utsman berkata, aku membeli 1 kapling seharga 100.000. Sedangkan Mundir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah juga mengatakan yang sama. Muawiyah bertanya lagi, berapa kapling yang tersisa? Tinggal 1,5 kapling, jawab Ibnu Zubair. Lalu oleh Muawiyah, ku beli seharga 150.000. Ya. Baik. Sebelumnya Abdullah bin Ja'far menjual kaplingnya kepada Muawiyah seharga 600.000 dirham. Setelah Ibnu Zubair selesai melunasi utang ayahnya, datanglah anak-anak Zubair kepadanya untuk meminta jatah warisan. Tapi kata Ibnu Zubair, tidak, demi Allah, aku takkan membaginya kepada kalian sampai kuumumkan selama 4 tahun di musim haji. Jadi saking banyaknya utangnya Zubair ibn Awam, dan anaknya nggak tahu siapa saja yang pernah ngutangi ayahnya, warisan itu tidak dibagi
dan ditunda pembagiannya selama 4 tahun di musim haji. Beliau mengumumkan bahwa siapa saja yang pernah mengutangi Zubair hendaklah mendatangi kami agar kami bisa lunasi. Maka Ibnu Zubair mengumumkan hal ini selama 4 tahun dan itu dilakukan di musim haji. Banyak orang kumpul. Setelah berlalu 4 tahun, barulah Ibnu Zubair membagi sisa warisannya. Ketika itu Zubair meninggalkan 4 istri dan setelah dikurangi sepertiganya, maka masing-masing istrinya mendapatkan 1,2 juta dirham. Setelah ditotal, nilai total harta peninggalannya mencapai 50,2 juta dirham. Maksudnya gimana ini? Awalnya beliau terlilit utang, punya utang banyak, tapi karena kesungguhan anaknya dalam melunasi utang ayahnya yang telah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta peninggalannya itu berkah, ya, sehingga laku dalam nilai yang besar sampai menyisakan utangnya semuanya terbayarkan dan masih menyisakan duit yang cukup banyak. Total harta yang dihasilkan dari menjual aset itu mencapai 50,2 juta. Mencapai 50,2 juta, kemudian digunakan untuk nutupi utang sekian juta, sisanya dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dan itu bagian dari pengaruh doa yang luar biasa, yang terbiasa dibaca oleh Zubair. Ya Rabba Zubair, wahai Rabb Zubair, wahai tuannya Zubair, iqdi anni dain, tolonglah aku untuk melunasi utangku. Disertai dengan sidqul luju wal iftikar, betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia lebih menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dalam kondisi terjepit, dia memohon kepada Allah, manggil Allah, ya Rabba fulan, ya Rabba A, ya Rabba B. Jadi kalau Anda misalnya namanya namanya Budi, ya Rabba Budi, ya Rabba Ahmad, ya Rabba A, ya Rabba B, iqdi dainahu, lunasilah utangnya. Di situ Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair memanggil Allah dengan kalimat ya Rabba Zubair, ya Rabba Zubair, wahai Rabbnya Zubair, wahai tuannya Zubair, iqdi anhu dain, lunasilah utangnya Zubair, Az-Zubair, ya, lunasilah utangnya Zubair. Ya Rabba Zubair, wahai Rabbnya Zubair, lunasilah utangnya Zubair. Nama Zubair bisa diganti dengan nama siapapun yang berdoa. Ya. Kalau ada orang namanya Ahmad, ya Rabba Ahmad, iqdi dainahu, wahai Rabb Ahmad, lunasilah utangnya. Disertai dengan bentuk pengagungan kepada Allah dan merasa butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa pengaruh doa. Tidak hanya menolak musibah dan meringankan bencana, namun doa membalik itu semua menjadi karunia yang tak terhingga. Sehingga musibah justru berbalik menjadi karunia. Walaupun secara matematis jumlah hartanya takkan cukup untuk melunasi 10% dari utangnya, tapi lewat doa itu semuanya teratasi. Dan itulah salah satu di antara keajaiban ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kisah ini kami kutip dari tulisan yang diterjemahkan secara bebas oleh Dr. Sufyan Baswedan, dirilis di dalam majalah Pengusaha Muslim pada edisi November tahun 2012. Dan ketika itu posisi saya sebagai lead bank, ya, bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Sahih Bukhari, karena riwayat ini disebutkan di Sahih Bukhari,
Beliau membuat judul bab barakatu mali mujahidin. Babun barakatu mali mujahidin. Bab keberkahan harta para mujahid. Karena Zubair bin Awam itu mujahid. Dan beliau tidak memiliki pendapatan dari hasil berdagang. Atau dari hasil memproduksi sesuatu. Atau jualan. Zubair bukan penjual. Tapi Zubair seorang mujahid. Dan dari hasil jihadnya itu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah termasuk salah satu di antara harta yang halal. Jangan sampai kita punya pandangan yang menyimpang tentang ini. Ada sebagian orang yang mengatakan, gimana Islam menghalalkan ghanimah? Itu kan menghalalkan penjarahan. Subhanallah. Mereka menyebut ghanimah sebagai penjarahan. Padahal tidak demikian. Ini dilakukan dengan proses yang resmi, yaitu terjadi pertempuran dan peperangan antara kaum muslimin dengan non-muslim, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan itu sudah umum dalam aturan peperangan. Ya, orang kafir ketika mereka menjajah negara-negara yang lain, baik negeri muslim maupun negeri non-muslim, baik yang ada di dataran Asia maupun yang di Afrika, sampai mereka melakukan perbudakan, yang kalah perang dijadikan sebagai budak. Dan harta yang disimpan dijadikan sebagai ghanimah. Sehingga ghanimah ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala bagi umat Muhammad SAW. Dan ini rizki yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk sang Nabi SAW. Rizki Nabi SAW itu sumbernya kebanyakan dari ghanimah. Bahkan beliau SAW pernah bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga rizki Nabi SAW disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ghanimah. Karena itu, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan tanah Khaybar, berhasil menaklukkan wilayah Khaybar, Nabi SAW dan para sahabat memiliki ghanimah berupa kebun kurma yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga mereka mendapatkan hasil panen dari kurma itu, dan sejak saat itulah pendapatan Nabi SAW semakin bagus, sampai beliau SAW memberikan pengumuman, siapa di antara kalian yang mati dan dia punya utang, maka utang itu aku yang nanggung. Dan itu ditutupi dari hasil kebun di daerah Khaybar karena jumlahnya sangat banyak. Nah, beberapa sahabat kondisinya juga seperti ini. Mereka mendapatkan pemasukan dari ghanimah. Sehingga sumber ghanimah inilah yang menjadi sumber bagi Baitul Mal di tengah kaum muslimin. Pemasukan itu mereka dapatkan dari ghanimah. Dan itu nafkah yang mereka miliki ketika mereka mendapatkan rizki yang jumlahnya banyak, mereka dapatkan dari hasil ghanimah. Wallahu a'lam. Termasuk diantaranya adalah sahabat Zubair bin Awam, di mana beliau radhiyallahu anhu bukan seorang pedagang dan sumber pendapatan beliau berasal dari ghanimah. Kemudian Imam Bukhari membuat judul bab tadi, babun barakatu mali mujahidin, bab keberkahan dari harta para mujahid. Wallahu ta'ala alam. Dan kita sudah menyelesaikan bagian ini. Insyaallah di bab berikutnya kita akan membaca tentang adab Al-Quran terkait utang piutang. Namun agar kajian tentang ini lebih menyeluruh, insyaallah bagian ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.